It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Halo, mungkin Anda pernah mendengar ataupun pernah menonton cerita Pengabdi Setan. Baiklah, tema kita pada malam hari ini ialah misteri si merah di rumah Pengabdi Setan. Anda pasti pernah menonton cerita Pengabdi Setan ini. Mungkin bagi yang baru-baru pasti sudah menonton Pengabdi Setan 2017. Dan Anda pasti tidak tahu cerita Pengabdi Setan ini pernah dimainkan pada tahun 1980 kalau tak silap saya. Ya, cerita yang menggegarkan dunia perfilman horor suatu ketika dahulu dan dimainkan semula dan dipembaharui semula pada 2017. Baiklah, inilah kisah misteri si merah di rumah Pengabdi Setan. Pasti bagi Anda yang pernah menonton cerita ini pasti tahu sosok misteri si merah yang di dalam cerita Pengabdi Setan. Baiklah, tanpa melengah, marilah kita mulakan kisah misteri si merah di rumah Pengabdi Setan. Siapa yang tidak kenal rumah Pengabdi Setan? Rumah yang dicari banyak orang setelah mereka menonton sebuah film rekaan ulang berjudul Pengabdi Setan. Rumah ini menjadi lokasi syuting film yang mana disutradarai oleh Joko Anwar pada 2017. Tidak banyak yang tahu bahwa rumah yang berada di tengah-tengah perkebunan teh Ketamanah Panggalengan, Kampung Batem, Bandung ini masih menyimpan sejumlah misteri. Salah satunya misteri sosok wanita yang diberi julukan si merah. Julukan ini berkembang di masyarakat Panggalengan, Kampung Batem, Bandung, khususnya mereka yang tinggal di tengah-tengah perkebunan teh dan tidak jauh dari rumah Pengabdi Setan. Suasana dingin menyelimuti setiap orang yang bertamasya ke rumah Pengabdi Setan ini. Namun rupanya ada cerita yang berselimut dan masih menjadi misteri. Sosok ini seringkali menampakkan diri dengan mengenakan sebuah baju khas berwarna merah. Cerita yang berkembang di masyarakat adalah pada zaman penjajahan Belanda, ada seorang wanita yang bekerja sebagai pemetik daun teh. Ia bekerja
pada seorang majikan berkebangsaan Belanda. Perempuan ini pun dikabarkan meninggal. Warga yang mengetahui hal tersebut menduga bahwa majikannya lah yang membunuh wanita malang tersebut. Cerita itu disampaikan oleh seorang pengelola rumah pengabdi setan, Rizky Fauzi. Rizky mengatakan bahwa cerita tersebut sering dituturkan oleh banyak warga dan juga wisatawan yang datang. Di sini kan yang menjadi maskot mistiknya itu si merah. Walau kata orang sini masih merah dalam bahasa Sunda biorium, sorry kalau salah, tutur Rizky beberapa pekan lalu. Bukan hanya sekali, tapi kejadian itu sering terjadi pada beberapa pengunjung yang dianggap memiliki kelebihan dan dapat melihat sosok makhluk astral. Rizky menuturkan bahwa sempat ada seorang YouTuber yang menyaksikan sosok tersebut hadir ketika proses syuting berlangsung. Dan si merah ini dikabarkan, kata Rizky, sempat berkomunikasi dan menceritakan soal kejadian yang menimpa dirinya. Kira-kira tahun 1920-an, dia seorang pribumi. Dulunya dia disiksa oleh orang Belanda. Dia bekerja sebagai pemetik teh, kata Rizky. Rizky pun menuturkan bahwa ciri khas merah itu dikarenakan wanita tersebut sering memakai baju merah ketika bekerja. Bahkan dalam cerita warga, ketika hujan pun wanita tersebut seringkali memakai payung berwarna merah. Merah itu bukan berarti merah sosoknya, tapi kebetulan dia bekerja memakai baju merah. Waktu hujan juga pakai payung merah, tuturnya. Cerita ini pun berkembang menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin merasakan sensasi horor di rumah yang dibangun pada 1923 itu. Tak sedikit pengunjung yang tampak ketakutan saat mencoba masuk ke rumah pengabdi setan. Rizky sebagai pengelola mengatakan cerita tersebut bukanlah rekayasan semata-mata, tetapi dialami oleh sejumlah pengunjung dan menjadi cerita di tengah masyarakat. Untuk membuktikannya, kata Rizky, pihaknya membuka rumah pengabdi setan ini selama 24 jam. Hal itu dimaksudkan agar wisatawan tidak hanya mendengarkan cerita mistis dari masyarakat, melainkan dapat menikmati langsung sensasi mistis yang ada di rumah pengabdi setan. Kita selaku pengelola yang menyediakan, memfasilitasi, begitu jika ingin mengeksplor kisah yang ada di rumah itu, katanya. Bagi kamu yang penasaran,
atau ingin mencoba sensasi berkunjung di rumah pengabdi setan di tengah malam, silakan mencoba dan jangan pergi ke sana sendirian. Baiklah, itulah tadi kisah misteri si merah di rumah pengabdi setan. Bagi Anda yang suka cerita yang telah saya kongsikan sebentar tadi, Anda boleh komenkan di bawah. Dan jika Anda mempunyai kisah misteri, pengalaman yang ingin Anda kongsikan kepada saya, Anda boleh kongsikan ke email saya wilsonrobi662@gmail.com, atau Anda boleh voice note kepada saya di WhatsApp saya 014 286 0082. Sekali lagi 014 286 0082. Anda boleh hantarkan voice note atau kisah Anda ke WhatsApp saya dan email saya. Baiklah, saya tidak lelah untuk mengingatkan Anda untuk tekan like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsikan kisah kepada Anda semua. Dan tekan tombol loceng di bawah agar Anda tidak ketinggalan kisah horror story daripada saya. Sampai berjumpa lagi. Jangan takut kepada makhluk halus, kerana darjat kita lebih tinggi dari mereka.